Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Erniwati Giawa. Di sini saya akan membuat tugas video tentang sakramen tahbisan atau imamat. Saudara-saudari yang terkasih, di antara ketujuh sakramen Gereja Katolik, ada dua sakramen yang diterima secara khusus, yakni sakramen tahbisan atau imamat dan sakramen perkawinan. Nah, video kali ini membahas tentang sakramen khusus, yakni sakramen tahbisan atau imamat. Sakramen imamat adalah rahmat yang diterima oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah dan menerima tahbisan untuk mengabdikan dirinya dalam kerajaan Allah, dan di dalamnya juga mendapat rahmat berdasarkan nasihat inti yang mempersembahkan dirinya demi kerajaan Allah. Nasihat itu ialah kesetiaan, kemiskinan, dan selibat. Semuanya ini harus bermuara untuk dipersembahkan kepada kerajaan Allah. Selain memiliki tanggung jawab, juga memiliki jabaran atau martabat yang melekat padanya. Berkat dari sakramen tahbisan ini adalah imam selalu bertindak atas nama Kristus yang menjadi kepala tubuhnya. Hal ini dikatakan bahwa imam bertindak atas nama Kristus sebagai kepala, maka dari itu dalam pelayanan gerejawi yang diberikan oleh para imam, di sanalah hadir Kristus juga sebagai kepala tubuhnya, dan juga para gembala adalah sebagai kawanannya. Begitupun juga kuasa dari sakramen, seluruhnya tidak lain dari kuasa itu berasal dari Kristus. Maka dari itu pun pelaksanaan kuasa mesti mencontoh Kristus yang karena cintanya ia rela menjadi hamba dan mau melayani. Semua orang dapat kita lihat pada Injil Markus bab 10 ayat 43 sampai 45. Untuk itu, imamat yang diterima itu merupakan suatu pelayanan kepada semua orang. Penerimaan baptis imamat atau seorang imam mesti bertindak atas nama seluruh gereja. Apabila saat menyampaikan doa-doa gereja dan mempersembahkan kurban dalam perayaan Ekaristi, ini dikatakan bahwa doa serta kurban gereja tidak bisa dipisahkan. Kurban Kristus yang menjadi kepalanya. Singkatnya, bahwa sakramen imamat adalah sakramen yang menjadi perwakilan Yesus untuk menjadi gembala di gerejanya dan menggembalakan umatnya. Dalam sakramen tahbisan terdiri dari 3 jenjang, yakni uskup, imam, dan diakon. Namun, dipandang dari keikutsertaan dalam imamat, Kristus terdapat hanya 2 jenjang, yakni episkopat yang adalah uskup dan presbitera adalah para imam. Sedangkan diakonat atau diakon memiliki tugas untuk membantu dan melayani uskup dan juga imam. Namun, ketiga-tiganya diterima oleh satu kegiatan sakramental yang dimanakah penahbisan ataupun sakramen tahbis. Untuk menguraikan jenjang itu, maka berikut penjelasannya. Pertama yaitu, dikatakan bahwa hanya tahbisan uskuplah yang merupakan kepenuhan sakramen tahbisan. Dengan ditahbiskan menjadi uskup, seseorang maka menerima kepenuhan sakramen imamat atau imamat tertinggi. Hal ini memberikan kewajiban untuk mengajar
memimpin, dan menguduskan, sehingga para uskup secara mulia akan mengemban peran Kristus sebagai guru, gembala, imam agung yang bertindak seperti Kristus. Maka itulah alasannya para uskup dikaruniakan berkat para kudus menjadi guru, imam agung yang sejati dan autentik. Yang kedua yaitu hal yang kedua tentang sakramen yang diterima imam yang membentuk sebuah rekan kerja dari Bapak Uskup. Fungsi daripada imam tergabung pada tingkat uskup yang fungsinya menyandang kewibawaan dari Kristus. Walaupun dalam menjalankan tugas, kuasa tergantung pada uskup, namun untuk para imam, sama-sama imam seperti Kristus sebagai imam abadi untuk mewartakan Injil serta mengembalakan umat beriman dan merayakan ibadah ilahi sebagai imam. Yang ketiga yaitu tahbisan diakon, hanya diperuntukkan bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan. Diakon bergabung dengan para uskupnya, terutama dalam tugas-tugas pelayanan cinta persaudaraan. Tugas diakon antara lain untuk membantu uskup dan imam dalam perayaan ilahi, terutama Ekaristi, membagi-bagikan komuni kudus, menjadi saksi gerejawi bagi akad perkawinan dan memberkati para mempelai. Selain itu, diakon itu juga bertugas membaca Injil dan berkhotbah, memimpin upacara pemakaman dan bentuk pelayanan karitatif lainnya. Perayaan sakramen tahbisan ini mempunyai ritus hakiki. Yang pertama, uskup meletakkan tangannya di atas kepala orang yang ditahbis dan memohon agar Tuhan dalam bentuk doa tahbis. Dikatakan juga sakramen tahbisan ini merupakan sakramen tahbisan apostolik. Oleh sebab itu, dari dulu sakramen tahbisan ini hanyalah pria yang sudah dibaptis yang diterima secara sah. Buah-buah sakramen tahbisan adalah rahmat khusus dari Roh Kudus. Hal inilah yang membuat penerima sakramen ini serupa dengan Kristus sebagai alat Kristus dan melayani gereja.